Halo teman-teman, salam ketemu lagi seperti biasa di konten saya Empu Glol. Pada siang ini kita berada di lokasi seperti biasa, yaitu lahan saya, tempat pembangunan lamin. Dan di sini sambil menikmati suasana siang yang seperti ini, saya sambil meraut hulu mandau kemau dari kayu ulin. Teman-teman bisa lihat semua. Nah, ini belum selesai. Lagi di sininya ini juga perlu dirapikan serta ininya. Nah, ini sebelahnya belum sama sekali. Nah, ini pisau untuk mengerjakan ukiran gagang mandau kemau. Nah, jadi gagang mandau kemau ini seperti penjelasan saya yang telah lalu, kita boleh memakai tanduk, kayu juga boleh, nggak ada masalah dan batasan untuk mengenai hal itu. Nah, jadi pemakaian kayu ulin ini bukan hanya pada hulu mandau tunggur, tapi hulu-hulu mandau lain kita boleh menggunakannya. Terserah mau akar kayu ulin, cabang kayu ulin, akar kayu lain, atau cabang-cabang kayu yang lainnya. Yang penting kayu tersebut tidak mudah pecah atau tidak mudah retak. Nah, hulu mandau ini apabila sudah jadi, haruslah jangan sampai terjadi keretakan itu, karena biar bagaimanapun, sesederhana apa saja kita membuat gagang atau hulu mandau ini membutuhkan proses yang tidaklah sebentar. Paling enggak 2 hari, 3 hari, 5 hari, ada yang sampai 1 minggu dan juga lebih. Nah, jadi kita harus memilih bahan yang betul-betul sempurna. Seperti ini saya memilih akar ulin yang memang seratnya alot sama sekali untuk pembuatan gagang mandau kemau ini. Jadi dia tidak mudah rengat dan apalagi pecah seperti itu. Nah, jadi itulah kawan-kawan atau saudara-saudaraku, adik-adikku, ketika ingin membuat gagang mandau dari kayu, kita harus memilih kayu yang terbaik. Jangan kita mengambil kayu yang sudah mati, kecuali kayu ulin. Itu kalau kayu yang biasa, yang kayunya warna putih, itu pokoknya jenis kayu lain selain ulin dan bangris, kita jangan mengambilnya yang sudah mati. Harus kayu yang memang masih hidup, seumpamanya seperti akar jeruk. Akar jeruk itu bagus untuk gagang mandau. Nah, jadi ada juga teman-teman yang bertanya, "Empu, kok pakai akar ulin? Sebenarnya kayu jeruk itu lebih bersejarah, punya sejarah." Saya rasa semua kayu itu punya sejarah, termasuk akar kayu ulin, cabang kayu ulin itu memang dari zaman dulu dibuat gagang mandau hulu tungur, memang dipakai, termasuk bangris dari turun temurun. Seperti itulah yang kita gunakan di samping kayu lainnya. Jadi ada teman-teman bertanya, "Empu, gimana caranya menyulat?" Tolong dibuatkan konten. Buka aja konten saya yang terdahulu, ada ratusan video yang ada ini. Di sana ada masalah nyulat, nganyam, memasang malau pada mandau, memilih bilah yang bagus, bilah mandau. Semuanya sudah ada saya sampaikan di konten yang sebelumnya. Scroll aja video yang ada, buka di bagian video, tinggal pilih. Nah, itu ada semua di sana. Nah, terus bagaimana cara membuat meraut sarung mandau? Nah, juga di sana ada saya bekerja membuat mandau. Malum dalam setiap video itu kan durasinya nggak menentu di situ. Nah, jadi ada ratusan video, teman-teman, adik-adikku, anak-anakku, dan saudara-saudaraku bisa melihat
memilihnya di sana. Itu jadi ada juga teman-teman lain bertanya, Empu, kalau menurut Empu Mandau ini atau Gagang Mandau suku Dayak mana yang paling bagus? Kalau menurut saya bagus semua, tergantung selera. Saya kembalikan kepada saudara-saudaraku, saya tidak bisa menentukan siapa yang paling bagus. Itu tergantung hati masing-masing, karena setiap orang itu tidak sama. Kalau menurut saya semua bagus, tergantung kita, nggak ada yang jeleknya. Itu seperti itu. Nah, jadi itu masalah bagusnya yang ditanyakan sudah saya jawab, tinggal memilih sesuai seleranya masing-masing, seperti itu. Jadi berbagai macam mandau ini, dari mandau yang jenis parang segala macam. Namun perlu diketahui, di dalam bahasa tradisi kami Dayak Benua sebenarnya kami tidak mempunyai mandau. Ya, sebutan mandau itu tidak ada di dalam suku kami. Kami hanya mengikuti bahasa sekarang yang mudah dipahami dan dimengerti oleh saudaraku yang lainnya, kalangan umum orang banyak. Jadi kita ngikut juga bilang mandau. Di dalam bahasa Benua itu tradisi asli daripada leluhur itu hanya ada sebutan mendau, mendau, manau, odak, parang, eke. Nah itu. Serta yang lain-lainnya. Ada sebutan yang lain, ada sebutan bulu. Itu awal mula penciptaan mandau pertama kali itu kan bulu diciptakan. Habis itu ada di situ baliu, ada di situ turik. Banyak macam benda-benda zaman dahulu kalanya. Jadi memang di tradisi Dayak Benua memang tidak mempunyai mandau. Ya. Kita hanya mempunyai mendau. Itu. Kami hanya mengikuti bahasa tren sekarang, menyebutkan benda seperti itu bahasa umumnya bilang mandau, ya kita ngikut juga mandau juga. Itu namun tradisi kami asli nggak ada itu seperti itu. Nah, semoga saudaraku, teman-temanku bisa mengerti apa yang saya maksud. Jadi kadang sering saya membuat tulisan, bahasa dalam tulisan itu kadang berbeda dengan penyebutan, karena bahasa Benua ini dia lebih ke penyebutan. Seperti sulat lanting bekat, susah rasanya saya nulis. Ya, kadang-kadang teman mungkin juga tidak memahami di dalam tulisan itu, karena tulisannya lanting bekat. Lanting bekat. Sebenarnya bukan lanting bekat, lantik bekat. Itu dawan danan, dawat danan. Itu bahasa kita yang aslinya. Itu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini untuk teman-temanku semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Dan saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita yang ada. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, pembicaraan Empu yang seumpamanya menyinggung perasaan saudaraku yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Niat hati kepingin menyampaikan sesuatu hal yang mulia, mengedukasi. Namun saya juga menyadari sebuah kesalahan itu kadangkala tak sengaja terjadi. Kadang bercanda, ingin membuat ramai, ingin membuat tertawa, tapi bisa menjadi sesuatu hal yang negatif, dan itu juga saya tetap menyadarinya. Seperti biasa, mohon maaf buat saudaraku semuanya, siapa saja, tidak pandang suku Dayak atau non Dayak, semua adalah saudaraku, seperti itu. Salam budaya dan tabe buat kita semua. Amin.